Al-Ustaz Dr. Jamil Abdul Aziz SQMA dengan tema kajian benarkah bersyukur itu nikmat, bagaimana caranya. Dan sebelum itu mari kita buka kajian kuliah subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hijrah, para ketua DKM, para pengurus masjid, para asatidz, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bersilaturahim kembali bersama-sama thalabul ilmi. Ya, pasti ada alasan kenapa Allah mampukan kita, pasti ada alasan kenapa Allah sehatkan kita, pasti ada alasan kenapa Allah masih pertemukan kita. Tentu tiada lain, itu adalah bagian daripada anugerah Allah yang harus kita syukuri. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi juga bentuk wujud, ya, alasan bahwa kita ini bisa menjadi umat Nabi yang kelak suatu saat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, hari ini kita membahas tentang syukur. Saya kira kalau membahas tentang syukur ini sudah populer, ya, dalam arti Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan kata syukur. Seringkali penggunaan kata syukur ini juga menarik, ya. Ada orang yang gak kita suka mendapatkan musibah, ya, atau hal yang gak enak, bahasanya apa? Syukurin, ya kan? Gimana itu konteksnya? Apakah benar atau enggak? Syukurin dulu, orang lagi kena musibah, itu bilang syukurin dulu. Artinya ya secara tidak langsung kata syukur itu sudah sangat familiar, gitu ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, menurut para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, ya, bahwa kehidupan kita itu, Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan pernah lepas dari tiga hal, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah sabar, yang kedua syukur, yang ketiga istighfar. Nah, kata Ibnu Qayyim, kehidupan manusia, ya, sejatinya hanya berada di dalam tiga poros, ya. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga istighfar. Kita pernah membahas tentang sabar, ya, tentang sabar dan sholat. Kenapa kok sabar didahulukan dibanding sholat? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ternyata karena sabar itu fondasi dari seluruh ibadah, termasuk sholat. Kalau Bapak dan Ibu tidak sabar dalam menjalankan sholat, ya jadinya tidak tumanina, tidak khusyuk, pengennya cepat selesai, gitu ya. Kajian kalau nggak sabar ya pengennya cepat-cepat beres, gitu ya, ya dan sebagainya. Artinya sabar itu seluruh ibadah kita itu fondasinya sabar. Kita juga kemarin membahas tentang istighfar, bagaimana mekanisme istighfar itu, ya. Bagaimana juga perintah-perintah istighfar dalam Al-Quran. Kenapa istighfar itu perlu? Ya karena kita sebagai manusia gak akan pernah bisa lepas dari dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi manusia mau dia siapapun pasti nggak akan bisa lepas dari tiga hal ini. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga istighfar. Nah, istighfar juga sudah kita bahas, ya, di pekan di bulan yang lalu bagaimana tentang istighfar itu. Nah, hari ini kita membahas tentang syukur.
Jadi kata Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, manusia itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari 3 hal itu. Nah, Al-Quran kalau juga membaca Al-Quran, kadang ketika Al-Quran membahas mengapresiasi orang yang bersyukur, kadang juga disandingkan dengan orang yang bersabar. Contohnya di dalam surah Al-Luqman ayat 31. Surah Luqman ayat 31. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang sabar dan bersyukur. Nah, artinya sabar dan syukur ini 2 hal yang tidak bisa dilepaskan, gitu ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang beriman itu selalu berada di dalam hidup yang menakjubkan, yang baik, yang menakjubkan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syukran fa kana khairul lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Orang beriman itu kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur. Kalau ditimpa kesulitan dia bersabar. Itu salah satu ciri daripada orang beriman di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, nanti bisa kita perdebatkan Bapak Ibu ya, mana yang lebih utama, bersabar atau bersyukur. Misalnya nih, ada orang kaya rajin bersyukur, ada juga orang miskin rajin bersabar, sangat sabar. Mana kira-kira yang lebih mulia di sisi Allah ya? Jadi antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana kedudukannya yang lebih tinggi di hadapan Allah? Nah, ini bisa kita bahas nanti. Nah, oke. Syukur itu sendiri Bapak dan Ibu sekalian, secara bahasa ya artinya adalah yang pertama memuji. Syakara artinya salah satunya maknanya adalah memuji. Yang kedua menghargai, yang ketiga berkembang, yang keempat berbuah. Ini secara bahasanya. Jadi syakara syukur, yang pertama memuji. Makanya kenapa salah satu ungkapan dari syukur itu kan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya kan? Apa? Karena secara bahasa syakara artinya memuji. Kita misalnya dikasih makan sama orang, wah enak nih masakannya. Nah, nggak bilang terima kasih tuh, ya kan? Cuma bilang wah enak nih masakannya, itu sebetulnya sudah berterima kasih, meskipun nggak bilang terima kasih. Bahkan bisa jadi kalimat pujian itu lebih bermakna bagi orang yang memberi dibandingkan ucapan terima kasih itu sendiri, kan? Dikasih makan sama Pak Eri, misalnya saya berkunjung, makasih Pak Eri. Beda dengan kita bilang wah mantap nih masakannya. Ya kan, jadi lebih gitu kan perasaannya. Makanya syakara itu pertama memuji, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah dengan memuji Allah atas segala pemberian. Yang kedua menghargai, gitu ya. Jadi berterima kasih, bersyukur itu bisa diekspresikan dengan bagaimana kita menghargai sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini ya diberikan oleh Allah. Ketika kita tidak bersyukur, artinya kita tidak menghargai pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Kok hidup gini-gini aja nih? Ya, padahal kita yang hidup itu sendiri juga udah pemberian yang harus kita hargai. Ya, kita masih bisa hidup enak, ya, bisa bernafas dan sebagainya. Yang ketiga artinya berkembang. Jadi syukur itu sebetulnya kalau ada ayat la in syakartum la azidannakum, sebenarnya makna syukur itu sendiri sudah azidannakum. Kata syukur itu sendiri maknanya udah bertambah, berkembang, berbuah gitu ya. Makanya makna yang keempat adalah berbuah. Jadi kata syukur itu sendiri maknanya udah berkembang, berbuah. Jadi secara bahasa syukur itu di dalam sudah mengandung unsur penambahan nikmat.
Jadi penambahan nikmat itu bukan konsekuensi karena kita bersyukur, tapi di dalam syukur itu sendiri sudah ada makna bertambah, kira-kira gitu. Nah, Syekh Ibnu Faris menggambarkan syukur itu seperti hewan yang dikasih makannya sedikit, Bapak dan Ibu, tetapi hewan itu cepat gemuknya. Nah, kira-kira gitu syukur itu. Artinya apa? Income-nya sedikit secara kuantitas, tetapi impact-nya besar. Kira-kira gitu lah syukur itu ya. Kalau diibaratkan dengan kita hidup, gaji kita ini gak seberapa, tetapi manfaatnya luas. Kira-kira syukur gitu. Kalau digambarkan oleh Ibnu Faris itu ya. Maka ciri orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur, kata saya Ibnu Faris, bisa dilihat dari sejauh mana dampak pemasukan atau gaji terhadap kehidupannya. Kira-kira gitu. Ada orang yang gajinya banyak ya Pak, tapi kayak gak cukup terus. Berarti ini kurang nih syukurnya kan. Padahal gaji 20 miliar ya, tapi tetap aja kurang, hutang banyak ya kan. Korupsi lagi, wah ini repot ya kan. Tapi orang bersyukur itu kata Syekh Ibnu Faris, sedikit income-nya tetapi impact-nya, dampaknya itu besar, meluas. Kita gaji 10 juta, 20 juta, tetapi bisa kasih makan keluarga, kasih bisa sedekah, masjid dan sebagainya, itu berarti kan dampaknya luas. Nah, artinya kata Syekh Ibnu Faris, di dalam syukur itu bukan tentang kuantitas, tetapi tentang kualitas. Syukur itu bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas. Bukan tentang jumlah angka, tetapi tentang bagaimana kualitas daripada angka itu. Oke, Bapak dan Ibu. Secara terminologi, secara istilah, kata Syekh Ibnu Qayyim, syukur itu harus berada atau memiliki 3 unsur syukur itu. Yang pertama adalah dari hati, yang kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Nah, ini rukunnya syukur kata Syekh Ibnu Qayyim. Kata Syekh Ibnu Qayyim, syukur itu harus memiliki 3 unsur. Itu baru kita bisa dibilang bersyukur ya. Yang pertama, syukur itu harus muncul dari hati kita. Harus betul-betul timbul dari hati kita, bukan hanya ucapan. Ada orang bilang alhamdulillah terima kasih, tapi gak dari hati, beda rasanya. Apalagi Allah yang tahu terhadap diri kita, alim sirri wa akhfa di dalam Al-Quran. Allah itu tahu hal yang paling tersembunyi di dalam diri kita. Beda rasanya Pak. Jangankan Allah, kita aja bisa merasakan orang yang berterima kasihnya secara murni dari hati dengan terima kasih formalitasnya beda ya Pak ya. Misalnya ada orang bilang terima kasih ya, tapi gak dari hati, beda kan ya. Dengan orang berterima kasih dari hatinya beda ya. Rasanya udah beda ya. Makanya kata Syekh Ibnu Qayyim, kita bisa dibilang hamba yang bersyukur itu kalau rasa syukur itu benar-benar dari hati kita. Nah, di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir ada cerita ya Bapak Ibu, Nabi Daud disuruh bersyukur oleh Allah. Ya. Tapi kemudian Nabi Daud menjawabnya apa? Ya Allah, bagaimana caranya saya bersyukur kepadamu? Padahal rasa syukur itu sendiri adalah datang darimu. Ini kata Nabi Daud menarik. Bagaimana caranya saya bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu, padahal rasa syukur itu sendiri datangnya dari Engkau, kata Nabi Daud. Jadi ketika kita bersyukur, itu pun bukan kemampuan kita, bukan karena diri kita, tapi atas anugerah dari Allah. Ya gimana mau bersyukur ya? Padahal bersyukur itu sendiri sudah dari Allah. Kayak gitu. Jadi apa yang bisa saya berikan? Kira-kira gitulah kata Nabi Daud. Apa yang bisa saya berikan untuk membalas kebaikan kepada Allah? Bahkan ketika kita membalas kebaikan Allah pun itu datangnya dari Allah. Nah ini menarik sekali. Makanya kata di dalam tafsir itu yang menarik adalah jawaban Allah. Apa jawaban Allah kalau dibahasakan? Nah,
Ketika kau telah sadar bahwa segala sesuatu itu dariku di dalam hatimu, maka itulah tanda kita telah bersyukur. Jadi artinya apa? Di dalam hati kita makna syukur itu adalah menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah. Allah yang memberi, Allah yang menguatkan kita, Allah yang benar-benar membuat kita bisa sehingga kita berterima kasih kepada Allah. Ketika ada orang memuji, kenapa kita bilang alhamdulillah? Maksudnya mengembalikan kepada Allah pujian itu ya. Nah, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama rukun syukur itu di dalam qalbu kita, di dalam hati kita ada sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu itu diberikan oleh Allah dan kita hanya menjalankan atau menerima pemberian itu. Jadi menarik sekali itu. Ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, ketika Nabi Daud mengatakan bagaimana caranya saya berterima kasih, sedangkan rasa terima kasih itu, lisan yang berterima kasih itu juga adalah berasal daripada kasih sayangnya Allah. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, bentuk kerendahan hati Nabi Daud ya. Kadang-kadang kita nggak kepikiran sejauh itu ya. Ketika kita bilang terima kasih ya pikirnya saya udah nih terima kasih kan gitu. Kita bilang bersyukur ya saya udah nih bersyukur. Tapi kalau Nabi Daud, saya ini ngerasa nggak pernah bersyukur gitu. Kenapa? Karena rasa syukur itu sendiri Allah yang kasih kemampuan gitu ya. Nah, yang kedua, rukun syukur itu dengan apa? Lisan. Jadi harus juga diucapkan. Di dalam Islam itu segala sesuatu itu harus terkoneksi antara tiga hal. Yang pertama hati, yang kedua lisan. Kata Syekh Ibnu Jarir, salah satu ekspresi berterima kasih yang baik kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis, ahabbul kalam ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat, 4 kata yang Allah sukai. Yang pertama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya ada dalilnya juga mengucapkan syukur dengan alhamdulillah. Jadi kalau ditanya misalnya bagaimana kalau kita hanya bersyukur di dalam hati, ya bagusnya diucapkan, diekspresikan gitu ya. Agar apa? Lisan kita juga, bibir kita, lidah kita ada pahala syukurnya kan gitu. Kalau hanya di dalam hati saja ya kurang sempurna, kira-kira gitu loh. Kalau misalnya bapak ibu berkeluarga nih, kadang istri ibu suka nanya dulu kan, bapak itu sebenarnya cinta gak sih sama saya? Padahal sebenarnya cinta kan, tapi tetap harus diucapkan kan gitu. Kadang-kadang butuh aja pengucapan itu untuk menguatkan kan gitu. Saya sama istri sering ditanya, sebenarnya suka gak sih sama saya? Ya berarti memang harus diucapkan kali kan gitu, untuk lebih menguatkan. Tidak cukup dalam hati saja kan gitu. Kadang orang lebih tervalidasi dengan ucapan itu. Ada orang kasih sesuatu ke kita, kita ngucapin terima kasihnya dalam hati doang, ya gimana orang itu tahu kan gitu. Kita berterima kasih. Makanya perlu diucapkan, jadi ekspresikan dengan lisan. Tetapi jangan sampai hanya di lisan saja, nah itu yang jadi masalah kan. Yang ketiga, dengan perbuatan syukur itu ya. Apa dalilnya? Ya. Nabi Daud ya, ada di dalam Al-Quran itu ayatnya i'malu ala Daud syukra. Wahai Daud, wahai keluarga Nabi Daud ya, dalam hal ini khitabnya Nabi Sulaiman, maksudnya ala Daud itu. I'malu ala Daud, wahai Nabi Sulaiman, keluarga Daud, syukra, bersyukurlah. Ya, i'malu ala Daud syukra, bekerjalah wahai keluarga Sulaiman, wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Artinya apa? Syukur itu harus diaktualisasikan di dalam amal. I'malu ya, ala Daud syukra, bekerjalah untuk bersyukur. Artinya syukur itu bukan hanya dengan ucapan, dengan hati, tetapi juga harus diaktualisasikan. Artinya kalau ada orang yang bekerja, berangkat kerja pagi jam 7, pulang jam 3, itu sebetulnya kalau pakai teori Al-Quran itu dia sedang bersyukur, bukan hanya bekerja. Karena kata Al-Quran, i'malu ala Daud syukra, bekerjalah sebagai ciri kamu itu bersyukur gitu ya. Jadi ketika ada orang bekerja,
Oh, jangan dibilang itu bekerja saja dalam mencari dunia, tapi itu juga bentuk syukur bahwa dia masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, masih diberikan kemampuan. Jadi kalau ada orang bersyukur artinya di dalam Islam nih, tapi hanya di dalam hati, di dalam lisan, tapi malas kerja, nah itu orang gak bersyukur. Makanya orang malas kerja bisa dibilang juga orang gak bersyukur itu kan, karena diberikan kesehatan, kemampuan, tapi gak bekerja. Maunya dikasih aja, nah ini jauh sekali dari konsep ideal Islam. Makanya orang-orang yang malas kerja gitu ya, minta-minta doang gitu, nah itu sebetulnya bisa dibilang kufur nikmat. Kenapa? Karena salah satu ekspresi kata Al-Quran itu ikmalu, harus kerja sebagai bentuk rasa syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, ya. Kata Allah, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Al-Quran juga suka ngomongin minoritas, mayoritas itu suka. Kita kan di Indonesia suka ngomongin nih minoritas, mayoritas ya Pak ya. Minoritas, mayoritas. Al-Quran juga suka ngomongin, tapi yang membedakan bukan ras, bukan status ekonomi, tapi soal kualitas spiritual. Sedikit minoritas yang bersyukur, mayoritasnya apa? Tidak bersyukur, berarti kan gitu. Wa aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mayoritas tidak menggunakan akal sehatnya, begitu kata Al-Quran. Berarti minoritasnya menggunakan akal sehat. Al-Quran juga suka ngomongin mayoritas, tapi dibaginya bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan ekonomi, tapi berdasarkan kualitas spiritual, kualitas intelektual. Makanya para nabi selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku golongan yang sedikit, yang minoritas. Kenapa? Karena biasanya yang minoritas dalam Al-Quran itu adalah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat konser dangdut ramai banget nih, padahal nggak diundang. Pengajian sedikit ya biarin, ya memang di dalam Al-Quran jadi belum begitu kan gitu. Waqalilu min ibadiyas syakur kan gitu. Masalahnya ya memang begitu. Al-Quran juga ngomongin minoritas mayoritas itu, minoritasnya ya yang benar kan gitu, mayoritasnya yang kurang lah gitu ya. Memang Al-Quran juga ngomongin itu. Nah, berkaitan dengan i'malu ala Dawuda syukro, kembali lagi ke tadi, syukur dengan perbuatan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sulami, salah satu bentuk syukur dengan perbuatan itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama syukur kepada Allah dengan ibadah. Makanya Nabi ya, pernah ditanya nih, wahai Nabi, kenapa sholat malam sampai segitunya, sampai kakinya bengkak kan? Nabi ya sering kita dengar kan, Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita serajin-rajinnya kayaknya gak pernah sampai bengkak gitu kan. Bengkak juga paling ketabrak motor, bukan karena sholat ya. Ada bengkak yang ketabrak motor, habis ketabrak motor sholat, wah sholat sampai bengkak, padahal bukan karena sholat, padahal habis ketabrak motor kan gitu. Kalau Nabi beneran gitu ya, bengkak, kata Nabi jawabannya apa? Kok sholat sampai bengkak-bengkak begitu? Kata Nabi, afala akunu abdan syakur. Afala akunu abdan syakur itu apa bahasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Betawi? Lah emang kagak boleh gue ini jadi hamba yang bersyukur? Nah begitu kira-kira. Emangnya gak boleh bersyukur kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Maksudnya artinya apa? Sholat juga bentuk syukur. Tadi kita habis sholat subuh, nah itu juga kita udah bersyukur tuh, karena sholat bagian dari syukur. Jadi kata Abdul Rahman As-Sulami, ikmalu ya, beramal dalam pengertian bersyukur itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama dalam pengertian ibadah kepada Allah, ya hablum minallahnya. Yang kedua hablum minannas. Hablum minannas ini artinya apa? Menyenangkan orang lain kan gitu. Kata Nabi, "Alla yashkurillah, alla yashkurinnas, la yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya artinya kalau ada orang lagi senang bikin syukuran, ya memang begitulah harus. Ya lagi senang bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa gitu ya, nyenengin orang, traktir ya memang benar ada gitu ya, dalilnya, bukan sekedar koyak-koyakan atau pengen dilihat orang, yang memang Islam menganjurkan seperti itu gitu ya. Tapi jangan sampai habis traktir, habis bagi-bagi makanan gak sholat. Itu juga jadi tidak bersyukur kepada Allah ya.
Jadi ikmalu beramal, berbuat, mengaktualisasikan syukur dengan perbuatan itu harus lengkap dua-duanya. Hablum minallahnya dengan sholat, hablum minannasnya dengan berbakti. Oke. Nah, yang menarik kita bahas kaji pada subuh ini adalah Al-Quran. Ketika membicarakan tentang syukur, Bapak Ibu, seringkali syukur itu bukan semata-mata ekspresi ungkapan terima kasih gitu ya. Bukan semata-mata ya karena kita harus bersyukur, kewajiban, bukan. Tetapi syukur itu juga seperti kalau di dalam Al-Quran itu, pertama bisa dikatakan syukur itu adalah obat atau penangkal dari bala. Nah ini yang menarik. Kata Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksa kita kalau kita bersyukur. Artinya syukur itu penangkal bala. Kita seringkali mengetahui di masyarakat penangkal bala itu sedekah. Hanya sedekah. As-shadaqah tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Tapi kata Al-Quran, syukur juga penolak bala itu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah gak akan nyiksa kita, gak akan memberikan bala kepada kita kalau kita bersyukur. Nah ini menarik. Wa amantum dan beriman. Wa kana Allahu syakiran aliman, dan Allah juga maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini yang menarik bahwa Allah menyuruh kita bersyukur, tapi Allah juga syakiran. Allah syakiran itu apa artinya? Allah juga bersyukur. Nah pertanyaannya, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah bersyukur kepada siapa? Maka makna syukurnya Allah itu beda dengan makna syukurnya kita. Kalau syukurnya kita kepada Allah mengucapkan terima kasih atas segala pemberian nikmat dari Allah, maka syukurnya Allah kepada kita itu maksudnya apa? Allah menerima perasaan terima kasih kita. Jadi menarik menurut saya. Wa kana Allahu syakiran itu kalau dibayangkan Bapak Ibu, menggambarkan Allah itu sosok yang agung tapi sangat penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena kasih syakir, kasih tahu, menerima dan membalas ungkapan terima kasih kita. Misalnya nih Bapak Ibu, kalau dikasih sesuatu oleh sosok yang besar, oleh tokoh gitu, kita ngucapin terima kasih, itu orang gak akan sempat bilang sama-sama gitu. Bahkan Allah syakiran itu kalau dibahasakan gampangnya, Allah itu bisa membalas satu persatu hambanya sama-sama ketika kita bilang terima kasih. Misalnya kita nih dikasih sesuatu sama Prabowo, ya kan, dibagi masyarakat, dibagi misalnya 1 juta, kita bilang terima kasih Prabowo. Prabowo gak mungkin bilang sama-sama ke kita ya, karena banyak banget rakyatnya kan. Bahkan kalau ada orang misalnya ngasih sesuatu ke kita, orang penting lah, orang kaya gitu, ngasih sesuatu ke orang-orang rendahan gitu, orang miskin. Orang miskin bilang terima kasih juga kadang dia gak jawab gitu kan. Ya karena dia ngerasa dia lebih tinggi ya, terima kasih yang sudah sewajarnya kalau bilang terima kasih gitu. Kadang-kadang dia ada rasa ego juga kan, untuk mengacapkan sama-sama doang juga kayak egois gitu, kayak memang sudah sewajarnya yang bilang terima kasih. Kadang dijawabnya itu enggak ini. Tapi Allah wa kana Allahu syakiran. Syakiran itu sangat senang ketika kita bilang terima kasih dan Allah mengucapkan terima kasih juga kepada kita, bukan? Syakiran alimah lagi. Setelah syakiran alimah itu artinya tahu setiap hambanya yang bersyukur. Kalau presiden punya program bagiin makanan ke kita bilang terima kasih, presiden nggak tahu satu persatu yang berterima kasih, nggak tahu. Tapi kalau Allah syakiran alimah, tahu terhadap hamba-hambanya yang bersyukur. Oke ya, kembali lagi ke tadi, syukur sebagai penangkal bala. Ini yang penting. Kok gimana tuh caranya kok syukur bisa menangkal bala masalah gitu di dalam hidup kita? Jadi solusi. Artinya syukur itu jadi solusi. Selain itu, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini ayat yang paling populer bahwa syukur itu bisa menambah sesuatu di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, azab lasyadid ini jadi menguatkan ayat yang tadi ya. Syukur sebagai penangkal bala. Kemudian al-qur'an washkuru li wa la takfurun. Jadi syukur dengan kufur itu sering disandingkan ya. Artinya
Artinya kalau kufur itu artinya tertutup, maka syukur itu artinya terbuka hati kita di dalam melihat segala sesuatu nikmat Allah. Nah, sekarang yang akan kita bahas gimana sebetulnya pola syukur yang menjadi penangkal bala, pola syukur yang menjadi penambah nikmat di dalam hidup kita itu gimana sih sebetulnya mekanismenya. Nah, ini yang perlu kita gali sebetulnya. Nah, pertama sebelum membahas tentang itu, perlu juga dijelaskan terkait bahwa manusia itu setidak-tidaknya di dalam hatinya ada 4 ketakutan, ada 4 frekuensi atau 4 kondisi. Yang pertama kondisi takut. Nah, yang kedua kondisi ngomel, nah di dalam hatinya ini. Ketiga ngeluh. Nah ini yang keempat syukur. Ini ada 4 bentuk perasaan di dalam hati kita yang sering mondar-mandir bolak-balik setiap hari itu ya. Serakah satu lagi, bukan ngomel. Ngomel ngeluh. Nah ini serakah. Pengen memiliki banyak hal, pengen sesuatu nggak puas-puas gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita di dalam hidup kita, di dalam hati kita nggak bisa lepas dari 4 ini. Yang pertama takut, ya. Takut ini maksudnya apa? Takut nggak punya uang, takut besok gimana, takut rezeki kita ke depannya gimana, masa depan kita khawatir ya. Dalam Al-Quran sebetulnya ketakutan itu Bapak Ibu, kenapa sih orang itu banyak yang takut masa depannya? Oh besok gimana nih, masa depan gimana nih? Itu sebetulnya bukan datang tiba-tiba. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan apa? Rasa takut itu dari mana? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi rasa takut itu sebetulnya Bapak dan Ibu, takut dalam pengertian ini ya, takut terkait ekonomi maksudnya. Misalnya kita takut nih besok pecah dagang masa depan saya ini gimana, pokoknya khawatir terhadap status ekonomi kita, rezeki kita. Sebetulnya kalau dalam Al-Quran itu bukan datang dengan sendirinya, tapi propaganda setan itu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Jadi setan itu membisikkan di dalam hati setiap manusia itu untuk memiliki rasa takut terhadap kefakirannya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan membisikkan, membujuk orang itu untuk melakukan keburukan karena rasa takut itu. Kenapa ada tali? Kenapa ada koruptor? Itu kan sebetulnya dari bisikan itu. Misalnya nih pejabat kenapa korupsi? Itu dibisikkan oleh setan. Kamu mending sekarang manfaatin nih, mumpung punya jabatan, sebanyak-banyaknya kumpulin. Bisa jadi kamu nanti gak kepilih lagi. Nah misalnya kan begitu. Makanya dia takut nanti gak kepilih lagi, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, berarti kan ekonomi. Takut miskin ya kan, dan sebagainya. Nah banyak orang takut miskin itu tidak datang secara natural, tetapi juga di situ kalau pakai teori Al-Quran ada andil setan untuk membisikkan rasa takut itu agar apa? Dia melakukan sebuah keburukan. Banyak orang yang melakukan hal-hal negatif itu karena status ekonomi kan gitu. Makanya Islam itu sebetulnya Bapak Ibu mengajarkan pemeluknya untuk jangan sampai kita fakir kan gitu. Jangan sampai kita fakir, karena kalau fakir biasanya gampang dibujuk oleh setan untuk melakukan hal-hal buruk kan gitu. Ada penelitian Bapak dan Ibu, negara yang cenderung ekonominya sejahtera itu cenderung negara itu kriminalitasnya rendah. Tapi negara yang ekonominya hancur, kriminalitasnya tinggi. Artinya ada kaitan tuh antara ekonomi dengan kriminalitas. Semakin ekonominya rendah, semakin kriminal. Kira-kira gitu lah. Semakin sejahtera orang itu, tingkat kriminalitasnya semakin rendah. Nah, yang pertama takut. Frekuensi takut itu di dalam hati kita itu, kalau kita banyak rasa takut, memunculkan energi negatif. Energi negatif itulah yang menarik hal-hal negatif di dalam diri kita. Jadi kalau di dalam hati kita, batin kita dominannya adalah rasa takut tadi,
maka memunculkan hal negatif, menarik hal negatif di dalam diri kita. Yang kedua, misalnya kita sering ngeluh, sering ngomel, aduh gini ngedumel gitu ya. Nah, kalau kita ngedumel dulu, ini menurut para ilmuwan itu memicu gelombang jantung dan pikiran kita untuk merespon hal-hal positif di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sering ngedumel, gitu, sering ngeluh, sering ngomel, itu hal-hal positif itu jadi sulit untuk masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita getarannya, vibrasinya, auranya selalu menolak itu. Kita disuruh, misalnya anak kecil disuruh belajar, gak mau ngomel-ngomel ya, jadi gak masuk kan ilmu itu. Yang ketiga, serakah ya. Serakah ini, nah serakah ini maksudnya apa? Segala sesuatu pengen kita miliki, segala sesuatu gak mau kita bagi pelit gitu ya. Dalam Al-Quran kita dibilang gak boleh pelit ya. Alladzina yaquluna wa yaquluna an-nasu bil bukhli. Allah itu gak suka terhadap orang yang bakhil dan menyuruh atau mengajak orang bakhil, menggenggam harta kita terlalu kuat, terlalu erat. Nah hal-hal seperti ini juga bisa menyumbat energi positif kita. Ya. Jadi kalau kita menyimpan harta dengan terlalu kuat digenggam, ini menyumbat energi, kira-kira gitu, energi positif. Makanya Islam kenapa nyuruh kita berbagi sebetulnya adalah untuk mengalirkan energi positif, kira-kira gitu. Kalau diibaratkan keran, kalau keran itu tertutup, ya pasti kan nggak moncer tuh airnya. Kira-kira gitu. Kalau harta kita tutup, kita genggam, jadi nggak moncer energinya. Nah yang keempat, syukur. Syukur itu adalah kebalikan dari 3 hal tadi. Syukur itu kebalikan daripada serakah, syukur itu kebalikan dari takut, syukur itu kebalikan dari ngomel gitu ya. Jadi orang yang bersyukur di dalam batinnya gak ada rasa takut terhadap kemiskinan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu menciptakan kita, gak mungkin membiarkan kita. Jadi rasa takut itu, kenapa juga di dalam Al-Quran tadi bahasanya ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, disandingkan dengan iman. Karena orang yang bersyukur pasti beriman kepada Allah terhadap hidupnya. Nah, kembali lagi, tadi Al-Quran mengatakan orang kalau bersyukur akan dijauhkan dari musibah, dari bala. Kenapa? Perhatikan tadi itu mekanismenya. Karena dia pertama gak ada rasa khawatir. Karena rasa khawatir terhadap ekonomi, maka jadi banyak musibah di dalam diri kita kan. Kenapa orang maling? Kenapa orang begal? Ya karena ada rasa takut terhadap status ekonomi kan gitu. Tapi kalau orang bersyukur gak takut, maka dia terhindar dari kejahatan tadi. Nah itu. Misalnya lagi, orang bersyukur berarti kebalikan dari ngeluh, ngomel. Berarti dia apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia melihat sisi positif hidupnya itu. Nah dengan begitu kan hidupnya menjadi lebih nikmat, menjadi lebih baik, menjadi tertolak segala hal-hal buruk di dalam dirinya. Orang bersyukur juga tidak serakah kan gitu. Nah, jadi mekanismenya bagaimana syukur itu bisa menjadi penolak bala, syukur itu bisa mendatangkan hal-hal baik itu karena di dalam diri kita ada energi positif karena rasa syukur itu, gitu ya. Di dalam diri kita ada rasa positif, energi-energi yang baik yang memancarkan kebaikan juga kepada orang lain sehingga mendatangkan keberlimpahan kebaikan juga ke dalam diri kita, gitu ya. Jadi teorinya tarik menarik. Kalau kitanya baik, yang datang juga hal yang baik. Kayak gini lah, kalau kita ada sampah di rumah, pasti yang datang lalat kan gitu ya, hal-hal buruk, penyakit, nah kayak gitulah. Jadi syukur itu membuang sampah yang ada di dalam batin kita, makanya dia bisa menjadi penangkal penyakit kan gitu. Mengubah sampah di dalam batin kita menjadi bunga, menjadi hal-hal yang baik, menjadi hal yang harum. Kalau hal-hal yang harum, ya pasti yang datang juga hal-hal baik kan gitu. Jadi syukur itu bukan berkaitan dengan dunia eksternal, tetapi dunia internal di dalam batin. Ya. Syukur itu tidak mengubah kondisi kita di luar kita sebetulnya, tapi mengubah kondisi batin kita sehingga kondisi luar kita terlihat menjadi lebih baik. Kira-kira gitu.
Jadi syukur itu bukan berubahnya kondisi berarti itu, tetapi berubahnya hati kita di dalam memandang kondisi. Nah, gitu. Kalau sudah berubah hati kita di dalam memandang kondisi, maka kondisinya itu juga ikut berubah realitas. Nah, di atas syukur itu ada mahabbah. Mahabbah itu apa artinya? Cinta. Kalau orang sudah cinta, kondisi apapun dia akan tetap merasakan bahagia. Kenapa? Karena ya namanya juga orang cinta pasti senang aja kan gitu. Makanya banyak orang tuh anak-anak muda kalau lagi jatuh cinta, yang penting aku sama kamu lah. Mau makan sama apa juga aku mau, kan gitu ya. Mau makan teri gak apa-apa, yang penting sama kamu. Nah, orang kalau cinta kan kayak gitu tuh. Gak mandang lagi kondisinya, yang penting sama siapa. Makanya Robiah Al-Adawiyah kan di dalam syair-syair yang terkenal, aku gak peduli masuk surga atau neraka, yang penting aku bersama Allah. Nah itu dan cinta itu begitu tuh. Makanya syukur sebetulnya di dalam level yang lebih tinggi, dia tidak mengharapkan realitasnya berubah, kondisinya berubah, tetapi dia mengharapkan Allah ridho dan bersama dengan dia. Itu dah syukur itu. Hatinya itu ya yang sudah terus terkoneksi. Nah, tetapi di sini saya ingin menyampaikan juga ada beberapa cara praktis sebetulnya terkait dengan syukur ini. Nah, kadang-kadang syukur ini kan konsepnya terlalu berat, terlalu jauh ya. Bagaimana sih cara menerapkan syukur yang paling gampang, yang sehari-hari di dalam hidup kita? Nah, ini saya punya 5 tips nih. Nah, yang pertama, morning gratitude ritual. Ya, apa morning gratitude ritual itu? Bapak dan Ibu, setiap kali bangun tidur itu biasanya baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebetulnya doa itu ngajarin apa buku kita? Ngajarin syukur mulai dari bangun tidur atas hal-hal yang kita tidak pernah sadari. Kan banyak orang bangun tidur tuh yang merasa itu suatu hal biasa. Saya bangun tidur ya gak ngerasa ada sesuatu. Padahal itu kan lagi diberi. Dia bangun tidur udah ngeluh, sarapan sama apa nih, masak sama apa nih, gak ada apa-apa lagi ya, udah ngeluh aja kan. Kalau udah ngeluh dari pagi-pagi, udah energinya udah jelek, udah negatif. Kalau udah negatif gitu, udah itu banyak adab itu pasti masalah gitu. Belum apa-apa udah ngomel lah, masalah lagi. Makanya doa tuh, alhamdulillahilladzi ahyana. Itu pertama mengajarkan kita morning gratitude ritual itu apa? Setiap kali bangun tidur kita bersyukur atas hal-hal kecil yang kita di dalam hidup kita yang mungkin tidak kita sadari, atau hal-hal besar yang sebetulnya kita luput memaknai itu. Oh, kita masih bisa terbangun dari tidur, itu juga udah merupakan nikmat dari Allah. Oh, nafas masih ada, detak jantung masih ada, atap rumah gak bocor nih, alhamdulillah kan gitu. Jadi yang pertama langkah praktis untuk terus bersyukur itu mulanya di awal itu. Bapak dan Ibu tadi bisa sholat subuh kesini, bisa jamaah ini, udah syukur ini. Alhamdulillah masih ketemu lagi. Bulan kemarin kita ketemu, bulan ini masih ketemu lagi. Itu bukan suatu fenomena biasa. Ini juga merupakan anugerah besar dari Allah. Gitu ya. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Nah, atap rumah kita masih aman, kita nengok, wah istri kita masih ada, nengok, ya anak kita masih ada, nengok rumah kita masih ada, ya. Nah, gak digotong orang, ya udah. Jadi praktisnya apa? Kita setiap bangun tidur, kita minimal mencatat atau menyadari 3 hal kebaikan Allah yang dikasih kepada kita. Udah. Kalau awalnya udah enak, kesananya enak, biasanya gitu. Biasanya satu hari kualitas hidup kita itu ditentukan oleh bagaimana kita memulai awal hari. Beda pun rasanya antara sholat subuh kesiangan dan sholat subuh jamaah itu kan beda. Ya kan, perasaannya kan beda, kepuasan batin kita, kebahagiaannya beda. Makanya yang ditambah itu kualitas hidup sebetulnya. Laik samartum lazi dan nakum. Katanya kalau kita bersyukur punya gaji 10 juta ditambah sama Allah, kok bulan depan ya tetap 10 juta, gimana sih? Makanya lazi dan nakum yang ditambah itu bukan nominal, tetapi kualitas hidupnya kan gitu. Oh dulu 10 juta ketika nggak bersyukur
nggak cukup buat hidup kita. Tapi setelah bersyukur, wah jadi malah lebih, kan? Bisa buat sedekah dan segala macam. Nah itu dengan ditambah gitu ya. Nah, morning gratitude ritual. Pertama, di awal hidup kita, di awal kita bangun tidur, berterima kasih kepada Allah karena dihidupkan, masih dibangunkan. Banyak orang tidur selamanya, nah gitu. Nah, yang keduanya gratitude journaling ya. Jadi otak kita fokus mencatat setelah kita menyadari bangun tidur menyadari. Yang kedua mencatat ini mau ditulis, mau diingat-ingat. Yang penting ada 3 atau 4 hal misalnya yang kita rasakan, kita sadari ya. Jadi syukur itu juga harus penuh dengan keterbukaan pikiran terhadap nikmat-nikmat Allah. Apa aja? Jadi fokusnya ke hal positif dulu nih, jangan ke yang negatif. Ya, jadi ketika bangun tidur kita bersyukur kepada Allah, catat 3 hal yang paling kita sukai, kita sadari, kita senengin gitu. Oh, pertama, alhamdulillah kita ke toilet air masih nyala, keran nyala, ya itu kan juga bisa tuh kan. Bayangkan kita bangun tidur keran mati, repot kan. Keran nyala, alhamdulillah hari ini keran nyala kan gitu. Nyalain lampu masih bisa, alhamdulillah masih bisa bayar token kan gitu. Masih bisa bayar PLN gitu. Jadi hal-hal kecil aja gitu. Gak usah terlalu besar, karena kita bersyukur ini kadang terlalu besar gitu ekspektasinya, harapannya. Saya bersyukur kalau ada ya saya punya mobil Pajero, saya mungkin bisa lebih hidup ini, bisa lebih bersyukur. Kok Pajero gitu terlalu jauh, yang ada dulu aja belum kan gitu. Yang kecil-kecil aja gitu. Alhamdulillah nih masih bisa nyalain lampu misalnya gitu. Nyapu pagi-pagi, alhamdulillah masih bisa nyapu. Dengerin suara burung, alhamdulillah masih bisa dengar suara burung. Jadi hal-hal kecil itu fokus gitu, hal yang kecil gitu, yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Ya. Satu hari kita menemukan 3, 4, 5 hal yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia. Nah itu udah langkah-langkahnya ya kan gitu. Yang ketiga, bersyukur di tengah kesulitan. Nah ini yang berat ya. Nah, bersyukur di tengah kesulitan ini bukan berarti kita harus menyelesaikan masalah secara langsung. Nah ini juga nih yang harus disampaikan. Bukan berarti juga bersyukur di tengah kesulitan ini kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh sedih, bukannya. Sedih itu boleh. Kita lagi sulit, Bapak Ibu, sulit, sedih, nggak apa-apa. Jangan dibilang kamu ini nangis gak bersyukur. Jangan, nangis itu manusiawi, sedih manusiawi. Ya, bahkan Nabi aja sedih kan gitu. Contohnya apa? Ya Nabi sedih di dalam Al-Quran itu dinasihati kan sama Allah itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Berarti kan Nabi sedih kan? Berarti kan sedih gak apa-apa. Ya kan? Wala yahzunka qauluhum. Nabi sedih dengan ucapan masyarakat. Wala yahzunka qauluhum, kata jangan sedih karena ucapan mereka. Berarti kan sedih gak apa-apa sebetulnya, ya kan? Ketika Allah melarang wala yahzunka qauluhum itu bukan berarti sedih, gak boleh selamanya total, gak boleh sedih sebagai manusia, bukan. Tapi maksudnya jangan sampai sedih itu melenakkan diri kita sehingga melakukan hal buruk, itu aja. Tapi kalau sedihnya, nangisnya itu sangat manusiawi secara psikologisnya. Jadi ketika ada kesulitan kita bersyukur, itu bukan berarti yang pertama gak boleh sedih, gak boleh nangis, ataupun harus selesai masalah, bukan. Tapi bersyukur di tengah kesulitan itu maknanya apa? Bersyukur bahwa kita masih bisa merasakan kekuatan menghadapi kesulitan itu ya. Jadi bersyukur di tengah kesulitan itu maknanya apa? Bersyukur karena kita masih bisa yang pertama merasakan kesulitan. Itu kita harus syukuri karena merasakan kesulitan itu hal yang baik loh ya. Jangan dibilang itu buruk, kalau merasakan kesulitan itu baik. Kita senang karena mendapatkan kemudahan karena sebelumnya merasakan kesulitan. Misalnya kemarin saya uji skripsi mahasiswa, wah senangnya minta ampun mereka itu setelah lulus sidang itu kayak, wah senang mereka foto-foto ya kan dengan teman-temannya. Kenapa mereka senang? Karena sebelumnya sulit ya kan, nulis skripsi revisi mulu, bimbingan ini mulu susah, ujian skripsinya menegangkan. Nah setelah melewati itu senang. Jadi bersyukur ketika kita merasakan kesulitan itu apa? Dengan merasakan kesulitan, pertama artinya jiwa kita masih hidup. Nah, yang kedua dengan merasakan kesulitan, artinya
kita juga jadi bisa merasakan kebahagiaan dengan lebih kan gitu. Beda antara mahasiswa yang beli ijazah gitu dengan yang melewati skripsi, ya beda kan. Tanya itu mahasiswa yang beli ijazah kan ada kan? Maaf nih. Ada kan mahasiswa yang beli ijazah tiba-tiba punya gelar. Tanya bahagia kan? Bahagianya beda kok antara mahasiswa yang itulah makanya kita harus bersyukur ketika sulit itu biarin, karena pertama pasti berlalu. Innamal usri yusra. Yang kedua, rasa sulit itu sebetulnya mendatangkan kebahagiaan ketika kita merasakan kemudahan. Dan kadang-kadang justru dalam hidup kita itu Bapak Ibu yang negatif, bukan yang negatif ya, yang berat, yang buruk itu malah yang baik untuk kita, itu masalahnya. Jadi ada cerita, ini mah cerita aja. Ada orang ya, 2 orang nih sahabat, namanya anggaplah Tono dan Tony, ya kan. Tono dan Tony ini 2 sahabat, 2 teman nih Pak Bu. Si Tono ini ditelepon sama istri si Tony. Tono dan Tony ini kerja di bangunan. Kebetulan Tono kerjanya di lantai 5, Tony kerjanya di lantai 1. Si Tono ditelepon sama istrinya Tony. Pak Tono, saya ditelepon suami saya tapi gak diangkat-angkat. Saya mau ngabarin sesuatu yang penting sekali sama suami saya nih, tapi gak diangkat-angkat. Tolong dong kasih tahu suami saya segera pulang, ada sesuatu yang penting yang membahagiakan, yang harus segera diterima oleh suami saya. Kata si Tono, waduh mau ngasih tahu si Tony di bawah jauh ya kan, lantai 5 ke lantai 1 kan jauh, ini gedungnya tinggi masalah, lantai 5 ke lantai 1 gedung jauh, teriak-teriak gak kedenger ya kan, di telepon ya gak bisa, gak diangkat kan. Si Tono masih tahu si Toninya dengan lempar koin dari atas ke kepalanya. Kata si Tony, wah duit ini lumayan, masukin ke saku, ya kan? Wah kata si Tono dilemparin koin malah masukin ke saku, bukannya noleh ke atas. Lempar lagi koin lagi, wah koin lagi masukin lagi ke saku. Terus aja dikasih uang, dikasih duit dari atas, dilemparin koin. Dia gak sadar-sadar bahwa ini sebetulnya panggilan gitu, masukkan oleh Kak. Kata si Tono, wah ini sama koin malah dimasukin terus ke saku. Udah kita lempar pakai batu kecil, pakai kerikil. Lempar lah pakai kerikil dari atas. Kata si Tony, wah sialan, siapa nih yang lempar gua pakai kerikil? Ke atas dan noleh. Si Tono ketika dikasih uang gak noleh-noleh. Padahal tujuannya itu biar noleh. Tapi ketika dikasih batu kerikil, noleh dia kan. Artinya apa dari cerita ini Bapak Ibu? Kadang ketika Allah ngasih kita nikmat, kita gak sadar terhadap tujuan nikmat itu kan. Allah itu ngasih nikmat itu biar kamu kembali gitu kan. Kasih Tono ngasih ini, dia ngasih koin, maksudnya apa? Biar sopan gitu ya, ngasih taunya pakai koin. Tapi malah dimasukin gak sadar. Kita dikasih nikmat sama Allah ya, kita makan, kita konsumsi, tapi gak kembali ke Allah. Tapi ketika dikasih musibah, dikasih ujian, barulah kita noleh. Ya Allah, hidup gini amat ya kan. Nah kata Allah, kemarin dikasih nikmat kok gak bilang Allah. Bagian susah, ya Allah kok gini. Nah itulah kadang-kadang di dalam hidup kita, ya, ketika kita sulit, kita harus berpikir bisa jadi kesulitan itu justru yang baik untuk kita untuk mengembalikan kepada Allah. Kira-kira gitu lah. Ya, maka ketika kita hidup sulit itu bersyukur tuh maksudnya bukan berarti kita gak boleh sedih, gak boleh nangis. Ya, itu boleh. Ya, mungkin juga sedikit ya ada perasaan seperti apa, mungkin boleh saja. Tetapi yang terpenting kita menyadari ada hal-hal positif di dalam kesulitan itu. Kira-kira gitu. Yang keempat, gratitude meditation. Ya. Jadi dalam hidup kita sehari semalam harus ada meditasi. Meditasi itu apa? Refleksi, perenungan, muhasabah. Jadi dalam hidup kita ada waktu-waktu kita itu yang betul-betul merenungi diri kita secara mendalam. Kira-kira gitulah. Kalau saya diajarin dulu sama guru saya, 10 atau 15 menit sebelum tidur itu adalah waktu terbaik untuk merenung, untuk muhasabah. Apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur, kira-kira gitulah. Ada perenungan refleksinya setiap hari, jangan sampai lewat. Yang kelima, mengekspresikan kepada orang lain. Jadi kita harus mengekspresikan hidup kita itu
kepada orang lain itu hidup kita itu penuh dengan nikmat, jangan penuh dengan masalah. Kalau kita mengekspresikan hidup orang lain penuh masalah, orang juga kadang malas lihatnya kan gitu. Tapi kalau kita mengekspresikan kita kepada orang lain itu penuh dengan nikmat, senang, happy, auranya bagus, itu bisa mendatangkan hal baik ke dalam diri kita. Nabi pernah ditanya apa salah satu ciri ahli surga? Salah satu ciri ahli surga itu selalu tersenyum, kan gitu, tabasam. Mukanya itu enak, gitu, auranya itu enak, gak cemberut mulu. Kalau kata Gus Bahar, orang beriman itu jangan cemberut terus. Cemberut terus itu seakan-akan kamu itu ngasih tahu ke orang Allah itu ngasih hidup susah terus sama kita kan gitu ya. Ya kayaknya ya cemberut terus ya, cemberut terus seakan-akan Allah ini gak pernah ngasih nikmat kan gitu. Makanya mengekspresikan kepada orang lain. Kalau kita mengekspresikan kepada orang lain dengan aura yang baik, positif, maka hal-hal baik juga akan datang ke dalam diri kita. Nah itulah ya hal-hal yang bisa mungkin saya sampaikan terkait dengan syukur. Nanti kita bisa perdalam dengan tanya jawab. Tapi artinya kesimpulannya syukur itu bukan tentang kondisi di luar diri kita, tapi syukur itu tentang kondisi di dalam batin kita. Syukur itu tentang energi batin, energi hati, energi diri kita yang memancar keluar gitu. Jadi syukur itu bukan kondisi di luar yang mengubah hati kita, tapi kondisi hati kita yang mengubah di luar diri kita. Kira-kira gitu. Kita bahagia bukan karena kondisi kita berubah jadi lebih baik, tapi karena kondisi hati kita jadi lebih baik, maka kehidupan di luar kita juga jadi lebih membahagiakan. Kira-kira gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diperdalam, kira-kira gitu. Silakan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu tentang syukur. Apakah paham semua? Atau sudah paham semua ini kayaknya. Nah, pertanyaan tadi coba saya trigger lagi. Menurut Bapak Ibu, antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana yang lebih baik itu Bapak Ibu? Hah? Orang kaya yang bersyukur lebih baik. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa orang kaya yang bersyukur itu lebih baik? Kalau dibalik bisa nggak Pak? Orang kaya itu harus bersabar, orang miskin itu harus bersyukur, boleh nggak? Kalimat ini. Kenapa nggak boleh? Nah, pertanyaan gini Pak, di para ulama itu ada perdebatan juga terkait dengan keutamaan syukur dan sabar. Mana sih yang lebih utama? Kita bersyukur kepada Allah atau bersabar atas ketentuan Allah? Mana yang lebih utama? Yang menarik adalah jawaban Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Al-Imam Ghazali, syukur dan sabar itu sebetulnya keduanya itu sama. Seperti dua sisi mata uang koin, kan gitu. Orang yang bersyukur kata Imam Ghazali di dalamnya pasti mengandung kesabaran. Orang yang sabar di dalamnya pasti mengandung rasa syukur. Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana yang lebih baik? Tergantung kualitas syukur dan sabar dari dua orang itu, kan gitu. Yang pasti syukur dan sabar itu sebetulnya dua-duanya saling mengisi, saling ada, all in di situ. Contoh misalnya orang kaya nih bersyukur, pasti dia bersyukur karena dia bersabar. Orang kaya nih punya uang, ngebagiin hartanya ke anak yatim misalnya. Kenapa dia bisa membagikan harta ke anak yatim? Karena dia bersabar untuk tidak menggunakan uangnya untuk hal-hal yang haram. Ya kan? Artinya orang yang syukur itu pasti juga sabar. Gak mungkin dia bisa bersyukur kalau gak bersabar, kan gitu. Kayak gitu. Yang kedua, orang yang bersabar pasti juga ujungnya bersyukur, kan gitu. Orang miskin nih bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku masih diberikan hidup, aku tidak punya hutang, masih diberikan nikmat beribadah, syukur kan? Di dalam syukurnya dia pasti mengandung kesabaran karena dia enggak ngedumel terhadap kondisinya kan. Nah makanya syukur dan sabar kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kedua-duanya sama mulianya. Kedua-duanya sama. Makanya Al-Quran mengatakan sabar dan syakur. Orang yang sabar dan bersyukur itu sama.
Orang tidak mungkin dibilang sabar kalau dia tidak syukur. Orang tidak mungkin dibilang syukur kalau dia tidak sabar. Makanya nasihat untuk orang kaya bukan hanya bersyukur, tapi juga harus sabar. Ya, gitu. Sabar untuk tidak bermaksiat meskipun dia mampu, kan gitu. Orang kaya itu kan lebih berpotensi maksiat kan dibanding orang yang tidak punya. Dia bisa membeli apa aja, bisa melakukan apa aja, kan gitu. Maka nasihat untuk orang kaya ya harus bersabar.